Namaku Denny. Tahun 2002 itu aku masih mahasiswa semester akhir di Malang. Umurku waktu itu sekitar 22 tahun dan ya bisa dibilang masa-masa paling aktif naik gunung. Zaman itu naik gunung itu belum se-hype sekarang ya. Belum ada Instagram, belum ada vlog. Jadi yang naik gunung ya rata-rata beneran anak pecinta alam, bukan demi konten. Waktu itu aku punya dua teman pendakian. Namanya Bayu, si anak teknik yang paling semangat kalau diajak belusukan. Dan Reza, si pendiam tapi kuat jalan jauh. Kami beberapa kali itu udah nanjak bareng ya, Semeru, Arjuna, bahkan Welirang lewat jalur belakang. Dan waktu itu tiba-tiba aja Bayu datang ke kami membawa sebuah rencana baru. Heh, di Banyuwangi ada jalur hutan liar yang tembus ke kaki Gunung Raung. Gak semua orang tahu loh, masih perawan banget. Awalnya aku skeptis, tapi Bayu bawa peta. Ya, peta kertas yang ia dapat dari seorang bapak petani kopi di Kalibaru. Katanya ada jalur setapak kecil yang dulunya dipakai pemburu dan warga untuk mencari kayu. Tapi sekarang udah jarang dilewatin orang. Tergodalah kami dan fix berangkat. Kami naik kereta ekonomi dari Malang ke Kalibaru, Banyuwangi. Sampai di sana, kami sempat nginep satu malam di rumah seorang warga. Orang-orang desa itu ramah ya. Tapi waktu kami nanya soal jalur ke hutan itu, mereka diem. Kayak ngerasa nggak nyaman aja untuk ngebahas. Akhirnya ada satu bapak tua yang ngomong, "Kalian yakin mau masuk ke sana? Hutan itu kadang hidup, kadang tidur. Tapi kalau dia balik bangun, kalian gak bisa balik lagi ke sini." Ya, kami yang masih darah muda waktu itu cuma menganggap itu hanya nasihat lokal. Tapi beneran deh, dalam hati aku sempat mikir, kayaknya ini hutan bukan biasa. Jam 8 pagi, kami mulai jalan. Jalur setapak itu memang ada, tapi samar. Di kiri kanan cuma semak belukar, pohon tinggi menjulang, dan udara yang sejuk. Tapi hawanya aneh, terasa berat di dada. Kayak ada yang ngawasin kami bertiga. Dari awal kami nggak denger ada suara burung. Bener-bener hening. Yang ada cuma suara langkah kaki kami dan nafas masing-masing. Jam 1 siang kami istirahat di dekat sebuah pohon besar. Akar pohonnya menjalar kayak ular, dan batangnya sebesar tiang listrik. Nah, di situ Reza ngomong pelan, "Ini hutan berasa beda ya. Nggak kayak hutan-hutan lain." Aku cuma ngangguk. Bahkan Bayu yang biasanya bawel, dia cuma diam waktu itu. Jam 4 sore kami sadar kami belum nemu tempat bagus untuk ngecamp. Nggak ada lahan datar dan jalur makin sempit. Langit juga mulai mendung. Tiba-tiba, di balik rimbunan semak, kami melihat ada papan kayu kecil menggantung di cabang pohon. Tulisannya Warung Budarmi. Ya, kami syok lah ya. Di hutan seperti ini ada warung gitu. Kami bertiga saling pandang. Bayu nanya waktu itu, "Ini beneran ada warung di tengah hutan?" Dari kejauhan kami ngelihat ada gubuk kayu kecil.
Sederhana tapi rapi. Ada asap mengepul dari cerobong kecil. Yah, aroma masakan keluar dari sana. Menggoda banget. Lapar kami langsung melonjak. Kayak orang kesurupan, akhirnya kami jalan ke sana. Warung itu berdiri di atas sebuah lahan kecil, datar dan bersih. Gak ada semak liar, padahal di sekitar sana rimbun banget. Kami akhirnya masuk. Di dalam ada seorang perempuan tua. Umurnya mungkin sekitar 70-an ya. Wajahnya keriput, pakai kebaya coklat tua, rambut disanggul rapi. Tapi matanya tajam. Tapi senyumnya ramah. "Lapar ya?" tanya nenek-nenek itu. Tiba-tiba aja dia nyodorin kami 3 piring nasi pecel, lengkap dengan rempeyek, telur, dan tempe goreng. Hangat. Bau sambalnya khas banget. Kayak sambal rumahan zaman kami kecil. Padahal kami nggak ngomong apa-apa, nggak pesan pecel ya, tapi langsung disodorin gitu. Ya karena kami lapar, kami makan dengan lahap. Tanpa mikir aneh-aneh, Bayu sampai nambah. Reza sih diem aja, tapi lahap juga. Selesai makan, kami tanya, "Bu, kok bisa sih buka warung di sini? Ibu tinggal di mana?" Dia cuma senyum. "Warung ini cuma kelihatan sama yang lapar dan nyasar." Aku yang mendengar kalimat itu merinding. Tapi kami pikir, mungkin itu cuma sebuah filosofi aja lah. Akhirnya setelah makan kami pamit. Tapi begitu kami balik badan, warungnya nggak ada. Demi apapun, di belakang kami cuma ada sebuah pohon besar. Nggak ada gubuk, nggak ada papan nama, dan nggak ada bekas apapun lah, pokoknya nasi atau piring lah. Di situ kami bertiga cuma diem. Mungkin kalian gak percaya, tapi ini benar-benar aku alami. Bayu melotot. "Tadi kita makan bareng kan?" Aku mengangguk. Reza pucat. "Piringnya masih aku pegang tadi, aku bawa. Tapi sekarang hilang." Kami panik. Jalan balik pun udah beda. Tanah yang tadinya padat jadi berlumpur. Pohon-pohon tumbuh lebih rapat. Kami terjebak. Akhirnya kami bangun tenda di tempat seadanya saja. Langit gelap gulita, hutan hening. Tapi sekitar jam 1 malam, aku terbangun. Aku dengar ada suara seperti obrolan-obrolan rame banget. Kayak pasar lah, serius. Kayak ada orang ngobrol, rame lah. Suara pedagang teriak-teriak, suara sendok garpu, suara piring, dan aroma nasi pecel lagi. Aku keluar tenda pelan-pelan, dan warung itu muncul kembali. Tapi kali ini bukan cuma Bu Darmi yang ada di sana. Ada banyak orang duduk di tikar, makan. Tapi muka mereka itu kayak kosong. Dan matanya aku lihat dengan seksama putih, gak ada hitamnya. Mereka makan terus, tapi makanannya gak berkurang. Bayu keluar, Reza juga. Kami bertiga berdiri terpaku. Bu Darmi melambaikan tangannya ke arah kami. Senyumnya makin lebar. Tapi ada darah di tepi bibir kanannya. "Kalian belum selesai makan. Ayo sini, 1 piring lagi."
kami yang melihat itu langsung kabur. Tapi kemanapun kami lari, kami kembali ke tempat semula. Dan warung itu tetap ada di sana. Sampai akhirnya Reza jatuh pingsan. Bayu mulai teriak-teriak, "Bu, kami kenyang, Bu. Kami cuma mau pulang." Lalu Bu Darmi berkata dengan suara berat, seperti banyak suara bercampur, "Kalian makan dari tanah ini. Kalian harus kembali jadi tanah." Aku ngegendong Reza. Bayu membantu membuka jalan. Kami jalan tanpa arah sampai akhirnya kami melihat ada sinar matahari. Langit mulai terang dan kami sudah tidak diikuti lagi. Kami bertemu dengan aliran sungai kecil. Airnya jernih dan akhirnya kami ikutilah aliran itu sampai siang. Dan kami akhirnya bertemu dengan sebuah ladang kopi. Ada warga yang akhirnya nolongin kami. Kami udah sangat lusuh, bau, lemes. Kata warga sih kami sempat hilang 4 hari. Padahal kami ngerasa cuma semalam aja di sana. Setelah kejadian itu, Reza gak pernah ngomong banyak. Dia berhenti naik gunung dan pernah suatu malam katanya dengar suara manggil dari arah kebun belakang rumahnya. "Mas Reza, ayo makan lagi. Tinggal 1 piring." Akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke kota lain, ganti nomor HP dan putus kontak. Bayu sempat 2 kali ke Kalibaru. Pengen nyari lokasi itu lagi, tapi nggak pernah ketemu jalurnya. Sampai suatu malam dia bermimpi. Dia duduk di warungnya Bu Darmi makan sendiri. Di sekelilingnya banyak pendaki lain, tapi mukanya datar. Bayu berhenti naik gunung juga setelah itu. Aku? Ya, aku masih naik gunung. Tapi sekarang aku selalu bawa bekal sendiri. Dan satu pesan dari aku: kalau kamu lapar di hutan dan melihat sebuah warung di tengah hutan dengan sebuah papan nama, jangan pernah masuk dan jangan pernah makan di dalamnya. Karena di dalam alam liar, tidak semua yang terlihat manusia adalah manusia. Oke, baik, mungkin itu dulu ya. Warung Goib series ini sebenarnya ada beberapa cerita ya, 3 atau 4 ini. Cuman ini beda-beda, tapi tetap sama temanya warung goib. Mungkin bisa saya ceritakan besok atau kapan gitu ya. Baik, terima kasih semuanya sudah mendengarkan cerita ini, khususnya bagi anak yang sering mendaki gunung ya. Ya barangkali kalian pernah ketemu dengan sebuah warung. Tapi kalau yang terkenal itu warungnya mana itu ya? Yang ada tinggi itu warungnya Mbok Iem atau siapa itu, saya lupa namanya. Itu kalau itu beneran manusia ya. Baik, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.